Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman telah mengklik video ini. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah buku Senang Belajar Matematika, penerbit Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tahun 2018. Untuk SD atau Madrasah Ibtidaiyah kelas 4. Nah, pada kesempatan ini agar videonya tidak terlalu panjang, kita akan hanya bahas bab 1. Dan oleh teman-teman sekalian, jadi ini model videonya tidak landscape ya. Nah, kalau misalnya lebih senang landscape, nanti tinggal komen dibentuk landscape. Soalnya kalau bentuknya landscape, tampilannya agak kurang menarik. Soalnya bentuk PDF-nya seperti ini ya. Lihat kalau kita coba landscape kan, ada ruang kosong di kanan dan kirinya. Jadi bagusnya kita lawannya landscape apa ya? Operate ya, kan tidak salah. Oke ya. Kita lanjut halaman setelahnya. Kita cari bab 1 ya. Oke, kita bahas tentang pecahan. Nah, pecahan itu bilang pecahan banyak digunakan ya dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kalau kita mau beli bawang 1/2 kilogram ya, atau 3/4, nah itu kita membutuhkan bilangan pecahan. Nah itulah mengapa kita belajar di SD ya, kelas 4 ini bentuk pecahan. Nah ini sebuah gambar ya tentang coklat. Coklatnya ada berapa bagian ya? Coba kita lihat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kali 2 ada 12 coklat. Dibagi 2 ya, jadi 66. Ini berarti ini 1/2-nya. Ini 1/2-nya ya. Oke, kita lanjut. Ini adalah sebuah toko ya. Tokoh Al-Qalasadi adalah orang yang menggunakan simbol-simbol dalam penulisan persamaan notasi pecahan. Salah satu unsur penting dalam ilmu matematika adalah fraction. Bahasa Inggris ya. Pecahan. Pembilangnya disebut bas, sedangkan penyebutnya disebut imam. Mantap ya. Ini adalah sebuah tokoh yang hidup tahun 1412 sampai 1486. Jadi umurnya sekitar 74 tahun ya. Oke, bilangan pecahan kita masuk ya. Ada 5 tahapan yang harus kalian lakukan untuk memahami bilangan pecahan ya. Meliputi pecahan senilai. Ini adalah garis besar yang akan kita pelajari. Mari kita mengamati gambarnya. Ini ada berapa? 1, 2, 1, 2, 3, 1, 3, 4. Oh, ada 4 ya. Kita dikasih gambar buku. Ini apel sama apa ini ya? Enggak, kurang jelas. Tongkat pramuka yang di warna merah dan warna putih. Oke. Nah, ini bentuk dari hasil gambar ulangnya ya, dari benda nyatanya. Jadi ini kan benda nyatanya, ini digambarkan secara ulang. Bertanya, bagaimana cara menulis pecahan? Nah, bagaimana cara menulis pecahan ini? Nomor 1, 2, dan 3. Jadi untuk nomor 1 kita hitung ya, yang warna kuning nih. 1, 2. Nah, 2 ya. Dari berapa? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi pecahannya adalah 2/10 ya. Jadi 2 dari 10 buku. Nah, ini pecahannya apa? Yang merah. Warna merah ya. Ini kan merah 1. Dari ada 2 warna. 1/2 ya. Yang ungu pecahannya bagaimana? Dia ada 3 ya. 1, 2, dan 3. Berarti 3/, ada 4 bagiannya. 3/4. Nah, begitu aja pecahannya. Mudah ya. Ayo menanya, ayo menalar. Pengamatan pada buku. Ini tinggal dibaca ya. Nah, contoh 1 nih.
Kita coba jawab ya. Nah, cara menentukan pecahannya ya, tinggal dihitung daerah yang diarsir atau daerah yang diwarnai. Ya, ini contoh seperti ini. 1, 2, 3, 4. Oh, ternyata ada 4. Jadi 4 per. Dari berapa? 5, 6. Dari 6. Jadi 4 per 6. Oke. Nah, untuk bagian B. 1, 2, 3. Oh, ada 3 daerah yang diarsir. Dari berapa? Jadi 3 per 4, 5, 6, 7, 8. Jadi 3 per 8. Mudah ya? Untuk teman-teman dan adik-adik sekalian. Nah, jadi itulah inti dari pecahan, bagian dari keseluruhan ya. Dan ingat, harus bentuknya sama. Nah, kita coba kerja nomor A ya. Yang bagian A ini. Ayo mencoba. Kita coba hitung aja ya. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ini 5 per berapa? 6, 7, 8, 9. 5 per 9. Oke. Yang bagian B. 1, 2, 3. 3 per berapa? 4, 5, 6. Jadi 3 per 6. Ya. Oke. Yang C, apakah bisa? 1 ya. Jadi 1 per. Nah, ini bagian C yang saya tadi bilang ya, bentuknya harus sama. Ini tidak boleh 1 per 2. Karena ini adalah 2 ya, tidak bisa. Kenapa dia tidak bisa? Karena daerah yang diarsir ini ya tidak sama bentuknya dengan yang putih ini. Tidak sama ya. Makanya kita harus dulu samakan. Kita hapus dulu ya. Nah, oke. Jadi kita ambil garis gini ya. Mudah-mudahan ini lurus. Nah, hanya sama ya. Ada 4 bagian. Jadi 1 per 2, 3, 4. 1 per 4. Jadi ingat ya, untuk pecahan itu kita bandingkan dengan daerah yang bentuknya sama ya. Nah, seperti kasus C tadi, tidak bisa dibilang 1 per 2 karena bentuknya tidak sama. Jadi kita harus gambarkan sedemikian rupa supaya bentuk-bentuk yang lain sama dengan daerah yang diarsir. Oke? Nah, ayo mengamati. Ini ada terang bulan ya. Ini kan bentuknya sama ya, sama segitiga semua ini. Sama juga ya, jurang-jurangnya. Oke, mantap ya. Ini ada 4 potongan. Ini ada berapa? 8 ya. 8 potongan. Kalau kita beli terang bulan ya, bisa bertebak. Oke, pengamatan. Wah, ini dibagi 2 pizzanya ya. Bagi 2, ini dibagi berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Kalau ini bagi 10 pizzanya. Bagi 10 ya. Oh. Oke, kita lanjut. Ayo menanya. Wah, ini. Wah, sini bagi 10 ya? Iya. Bagi 10 betul. Pengamatan 1 ya. Jadi ini kue terang bulan yang tadi yang diceritakan ya. 2 per 4 karena 2 daerah yang diarsir. 1, 2 dari 4 bagian. 3, 4 ya. Ini 4 per 8. Mudah ya. Nah, ini yang pizza 1 per 2, 5 per 10 ya. Nah, ini kita diajarkan tentang senilai. Betul ya, senilai ya. Nah, pecahan senilai. Ya. Jadi kita disuruh memperhatikan. Nah, perhatikan ya. Nah, ini kasus terang bulan tadi. Ada yang 4 topping, ada yang 8 topping. Ternyata kalau kita perhatikan 2 per 4 ini dan 4 per 8 sama. Daerah yang diarsirnya sama besar ya.
Ini ketika kita kakak hasil ulang supaya lebih jelas lagi ya. Sama besarnya ya. Oke, so that's why, jadi itulah mengapa kita ambil kesimpulan 2/4 sama dengan 4/8 ya ini. Apakah pecahan 4/8 sama dengan 2/4? That's right, sama ya. Sah? Sama karena sama pada gambarnya, luas daerahnya yang diarsir. Nah, sekarang kasus pizza yang tadi ada dibagi 2 dan dibagi 10. Nah, ternyata ketika kita menggambarkan ini ya, yang seperti ini. Ini juga sama luasnya, sama besarnya. Yang penting jari-jarinya sama ya. Sama. Sehingga kita bisa menarik kesimpulan bahwa 5/10 itu sama dengan 1/2. Oke? Udah ya. Oke, sekarang contoh 1.3 ya. Kakak tidak baca semuanya tulisannya supaya videonya tidak terlalu panjang ya. Nah, tuliskan pecahan yang senilai dengan daerah yang berwarna di bawah ini. Nah, kita tulis saja yang pecahan senilai ya. Nih, tulis dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi 6 ya. 6/9. Oke. Nah, pecahan yang senilai itu adalah sama-sama dibagi 2. Sama-sama dibagi 3 ya. 6 bagi 3 2/3. Ya. Jadi pecahan senilai. Kayak ini 5/10 sama-sama dibagi 5 ya. 5 bagi 5 dapat 1. 10 bagi 5 dapat 2. Jadi kita melakukan perkalian atau pembagian yang sama ya terhadap penyebut dan pembilangnya. Oke? Nah. Bagian B 1/3. Ya, karena ada 1 dari 2/3. Nah, kalikan dengan angka yang sama, kali 2 kali 2 ya. Berarti 2/6. Nah, ini berarti 1/3 ini nilainya sama dengan 2/6. Oke? Oke ya? Nah, sekarang penyelesaian. Waduh, udah selesaikan juga ya. 2/3, 4/6, 2/3 ya. Sama ya. Bisa caranya seperti ini, pakai gambar. Nah, jadi perhatikan luasnya sama ya. Jadi ini 6/9 ya. Ketika digambarkan kotaknya menjadi 6 bagian dan diarsir sama luasnya ini, sama luasnya dengan ini. Sama ya. Nah, ini juga sama. Oke. Sama. Ini kalau di sini dikali 2, terus kalau di sini dikali 3, sini dikali 4. Ya, penyebut dan pembilangnya dikali 4. Nah, sekarang kita masuk bab baru ya, menyederhanakan pecahan. Ini menyederhanakan pecahan cukup sederhana ya, namanya juga menyederhanakan pecahan. Nah, langsung kita lanjut ya, nggak usah kita baca semuanya. Oke. Wah, ini dikasih gambar ya, angka 1. Oke, anak-anak, adik-adik disuruh buat itu ya. Oke, langsung contoh saja. Misalnya nih 10/20 ya, coba perhatikan ini ya. Yang penting kita harus membagi adil ya. Ketika di atas dibagi 10, di bawah juga harus dibagi 10 ya. 10/20 berarti 10/20 masing-masing dibagi 10 ya, sama dengan 1/2 ya.
16 per 24 ya. Nah, ini 16 per 24 kita tidak boleh membagi dengan 10. Soalnya nanti jawabannya koma-koma. Ya, kita cari angka yang bisa membagi 2 ini dengan tidak ada sisanya. Terbagi habis istilahnya ya, 8. Nah, bisa juga 4 ya. Kalau kita 4 berarti 16 bagi 4, 4. 24 bagi 4 berapa tuh? 6 ya. Tapi ini belum terlalu sederhana. Kita bagi 2 lagi. Ya. 2 per 3. Ya mudah ya cara menyederhanakan. Intinya adalah kita membagi sama antara penyebut dan pembilang. Nah, sekarang membandingkan pecahan ya. Ayo mengamati. Bandingkan pecahannya. Ada pizza 1, ini dibagi 2, ini tidak dibagi, ini dibagi 2, ini dibagi 4. Nah, 1/2, 1/4, 1/2, 1/4 ya. Jadi ketika kita lihat, ini kan daerahnya 1/2 ya. Ini 1/4 ya. Jadi 1/2 more than 1/2 lebih besar daripada 1/4 ya. Oke. Kalau ini kita jawab contohnya, berarti ini ada 1, 2, 3 ya. 3/6 ini. 3/6. 3/6 lebih besar daripada 2/6 ya. Ini 1/4 lebih kecil daripada 1/2. Dari gambarnya ya terlihat ya. Memang untuk adik-adik kita ya, cukup memperhatikan gambar. Nah, ini berarti 2/4 sama dengan 3/6 ya. Nah, daya luasnya sama ya. Oke, ayo mencoba. Tentukan 3 pecahan yang senilai dengan pecahan berikut. Waduh. Ini satu aja ya, supaya videonya nggak terlalu panjang. Misalnya 1/2, kalikan 3 aja. Berarti 3/6. Oke? Oke. Ini bisa dikali yang bagian B, bisa dikali, bisa dibagi. Kalau misalnya dibagi, bagi 3. 3/4 sama aja. Kalau kali itu boleh, berarti 18/24. Ini boleh dikali 2 aja, 2/10 ya. Dan boleh kali 4, kali 5 sembarang ya. Kamu nanti tentukan 3 pecahan ya, tapi kita kerjakan satu aja. Oke, 10/14. Berarti itu sama dengan 5/7 ya. Oke, sederhanakan pecahan berikut menjadi pecahan paling sederhana. Jadi dibagi dengan angka. Biasa sih kalau mau lebih gampang dibagi angka kecil dulu ya, terus nanti dibagi-bagi lagi sampai dia mengecil. Misalnya nomor A, kita kerjakan satu nomor saja ya. Yang A itu dibagi 8, dapatnya 1/7 ya. Kan 56 bagi 7 kan 8 ya. 56 bagi 8, 7. Sama saja ya. Berilah tanda lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan pada pecahan berikut. Nah, ini perhatikan nih. Yang bagian A ya, bagian A. Nih. Nah, 1/5, 4/5. Menurut kita, yang mana banyak kuenya? Satu kue dibagi untuk 5 orang, ya, atau 4 kue dibagi untuk 5 orang. Tentu kue yang besar bagiannya adalah 4 kue. Kita bagi ke 5 orang. Jadi 1/5 ini jauh lebih kecil ya daripada 4/5. Oke? Nah, sekarang 8/10, 4/5. Nah, kita samakan dulu penyebutnya ya. Nah, bisa 8/10-nya diubah atau 4/5-nya. Oke, 4/5-nya kita ubah ya. Masing-masing dikali 2. Berarti 8/10. Oh, ternyata nilainya sama. Ya. Oke, nah sekarang apa nih? C. Yang ini kita ubah ya, 4/36. Ini masih muda-muda ya karena masih kelas 4 SD.
masing-masing dibagi 4 ya. Berarti dapat 1/9. Oh ternyata 1/9 lebih kecil daripada 2/9 ya. Satu kue dibagi 9 tentu jauh lebih kecil daripada 2 kue kita bagi 9 ya. Atau satu pizza untuk 9 orang jauh lebih sedikit terasa dibandingkan 2 pizza untuk 9 orang. Oke. Nah ini kita kali 2, 10/14 nya kita kali 2, maksudnya penyebut dan pembilangnya ya. 20/28, berarti ini lebih besar daripada 15/28 ya. 20 pizza untuk 28 orang itu jauh lebih banyak ya kita makan dibandingkan 15 pizza untuk 28 orang. Aduh. Bentuk pecahan. Kayaknya untuk video kali ini cuma penjelasan ya, nanti kita bahas buat video tentang soal-soalnya ya. Misalnya latihan sebelum pindah bab. Bentuk pecahan ya. Ada pecahan biasa. Nah ini pecahan biasa cuma yang ini A per B ya. Kalau pecahan campuran A B per C kayak ini nanti nih 1/2 ya. Nah ini pecahan desimal, koma-koma 4,5. Ini yang penting ada koma-koma itu pecahan desimal ya. Ini pecahan persen 70% ya. Diskon 25%. Ini pecahan persen. Karena 25% bisa ditulis 25/100. Ayo menanya apa saja bentuk pecahan? Well. Oh, yang dijelaskan ya. 7/5 pecahan tidak murni. Oh, why? 10/21 kalau karena angka di atas pembilangnya lebih besar ya daripada angka di bawah. Jadi pecahannya biasa tapi dia tidak murni. Oke, ini pecahan murni. Artinya 7/5 itu masih bisa dijadikan pecahan campuran, jadi dia tidak murni. Oke. Ketika angka pembilang lebih besar daripada penyebut berarti dia tidak murni ya. Dia berarti keruh. Pecahan campurannya oke mudah ya. Jadi pecahan campuran 1/2 ya. Jadi terdiri atas angka 1 dan 1/2. Jadi misalnya 37/8. Jadi 3-nya ini adalah bilangan bulat, 7/8 ini adalah pecahan biasa atau pecahan murni. Nah, bagaimana cara mengubahnya ke jadi pecahan biasa? Nah, misalnya 37/8 ya. Ini mudah, 8 kali 3 24 tambah 7 berapa tuh? 24 tambah 7 31 31/8 ya. Cara untuk menjadikan dia pecahan biasa tapi dia tidak murni karena lebih besar ya. Pecahan desimal koma-koma ya. Oke. Bagaimana cara ini perlu dijelaskan tidak ya? 5/10 0,5. Ouch. Pecahan desimal biasanya ditandai dengan tanda koma ya. Koma. Biasa tergantung ya. Kalau Excel kan biasa titik ya, 1.8. Bisa juga diatur menjadi koma. Oke, sekarang ini bagi 10, 1000 bagi 10 lagi, 100 bagi 10. Nah, oh jadi ada 1000 nih. Ada 1000. Kalau kita bagi 10 dia jadi 100. Bagi 10 jadi 10 lagi. Jadi 1, 1/10, 1/100. Oke. Misalnya 0,5 mau dijadikan pecahan biasa gampang ya. Misalnya 0,8 atau 0,7 ya. Tulis saja 7/10. Karena satu angka di belakang koma ya. Kalau 0,07 berarti 7/10
100. Karena 2 angka di belakang koma. 1, 2. Ya. Misalnya 1,48 berarti tulis 148 per 100. Ya, karena 2 angka di belakang koma. 1, 2, 3. Ini penting bagaimana cara membaca ya. Yang A dulu, yang A ya, yang A. Ini bacanya 0,15. Bukan 0,15 ya, tapi 0,15. Soalnya dia bukan belasan, tapi angka ya, kebiasaan 0,15. Yang B 1,25, bukan 1,25. Ya. Jadi kita baca angkanya saja. Yang C 0,225, bukan 0,225. Oke? Nah, cara bacanya seperti itu. Ubahlah pecahan 3/4 menjadi pecahan desimal ya. Oke, 3/4. Oke, ada banyak cara ya. Pertama kita harus tahu bahwa ini 4, kalau kita kali 25 jawabannya 100. Jadi kita kali 25 di atas supaya adil ya. Kita kali juga 25 di bawah. Dapat 75 per 100. Dapatnya 0,75. Ya kan? Kan 2 angka di belakang koma. Oke, bisa juga cara dibagi saja 3/4 ya. Oke, apakah 3 bisa dibagi 4? Enggak ya. Kasih 0,30. 4 kali berapa dapat 30? Enggak ada, atau mendekati 7. 4 kali 7 28. Kurang 2. Kasih 0 lagi. Oke. 4 kali berapa dapat 25? Dapat 0,75. Kurang 0 ya. Habis berarti sudah tidak ada lagi pembagian ya. Sudah dapat jawabannya 0,75. Oke. Persen, mudah ya persennya. Jadi kalau misalnya 30% berarti dia itu 30 per 100. Langsung pakai 100 saja. Ada pertanyaan nih, berapa persen ke 2/10? 2/10 berapa persen? Nah, kita harus cari angka bagaimana kalau dikali nanti per 100. Jadi 10 ya, kali 10. Berarti 20 per 100. Berarti 20%. Nah, kalau 17 per 25 berarti 17 per 25 ya. Nah, kita harus cari angka berapa dikali 25 ya, kita harus fokus 25-nya. Ketika kita kali 25 dia dapat 100. Kita temukan 4. Ya, 17 kali 4 berapa itu? 58 ya. Ya bukan, 68. Ya, 17 kali 4. 8 simpang 2. Oke, 68 ya. 68 per 100. Jadi ini dapat 68%. Oke. Dia. Ayo membaca bola pecahan campuran berikut ke dalam pecahan bentuk biasa. Oke, kita jawab satu-satu saja ya. Misalnya 6 1 per 12. 6 1 per 12 ya. 6 kali 12 berapa tuh? 6 kali 12 72 ya. Tambah 1 73. 73 per 12. Oke. Nah, ubahlah pecahan berikut ke dalam bentuk desimal. 8 per 10. Mudah aja ya, 0,8. Oke. Atau ini B 8 per 20 ya. 8 per 20. Nah, kita harus pikirkan 20 ini bagi berapa dapat 10. Ya. Berarti dibagi 2. Kita bagi 2 di atas, kita bagi 2 aja di bawah. 4 per 10 dapatnya 0,4. Karena kan 4 per 10. Ubahlah pecahan berikut ke dalam bentuk persen. Ini 2% ya, langsung aja. Nah, 2%, ini 2%. Ini 15 per 20. 15 per 50. Nah, kita harus pikirkan 50 dikali berapa dapat 100. Kita dapat 2. Kali 2 di atas, kali juga 2 di bawah. Dapat 30 per 100. Berarti ini 30% ya. Yang B. Oke. Ubahlah bentuk berikut ke dalam bentuk desimal. 24% ya.
Udah 24% berarti 24 per 100 ya. 0,24. Mudah ya. Berarti 38% 0,38 ya. 65,5% berapa 0,655. Kan dibagi 100 lagi ya. 12,5% ya 0,125 ya, dibagi 100 jadi gitulah ya, angkanya maju ke kasih koma aja. Atau kita jelaskan ya, kita jelaskan oke. 12,5% 12,5 per 100 ya. Oke, karena dia dibagi 100 ini komanya maju 2 angka ya, 1 2 dapat 0,125. Oke, ayo mengamati. Wah ini banyaknya juga apa nih, taksiran. Waduh, ini taksiran kita aja ya, soalnya ini taksiran kita hanya menaksir tapi belum tentu jawabannya seperti itu. Kita taksiran ke atas, taksiran ke bawah, kita ini apa ya, jarang keluar ya. Misalnya nih 2978 dikali 1128 ini ditaksir ya ke atas di 3000 ya. Nah, kita bulatkan begitulah. Menaksir jadi sekitar, jawabannya itu sekitaran. Dibulatkan. 2 bilangan pecahan. Wah, ini juga ditaksir ya. Sebenarnya sih taksiran ya gimana ya. 2/3/4. Jadi saya 2/3/4 ini. Jadi dia menaksir bahwa 2/3/4 itu sudah hampir 3, jadi dia kasih 3 aja. Ya, apa nih, jawabannya jauh lebih mudah ya. Tapi misalnya kalau mungkin dalam kehidupan sehari-hari taksiran itu mungkin membantu untuk menghitung, tapi dia tidak akan terlalu tepat dalam menghitung ya. Ya kita lompati aja. Taksiran aplikasi pecahan. Wah ini dalam kehidupan sehari-hari ya. Kita baca nih contoh 1.18 ya. Hari Minggu Meli belajar kelompok bersama temannya. Meli membuat kue dan dipotong menjadi 8 bagian. Kue dibagikan dengan bagian yang sama ya. Wow, mantap kuenya ya, enak ya. Berapa bagiankah kue yang sudah dimakan Meli bersama teman-temannya? Carilah contoh tersebut. Kue yang sudah dimakan adalah 4 bagian dari 8 potongan. Banyak kue yang sudah dimakan dalam 4/8 bagian pecahan. Oh, memangnya temannya 4 ya. Seharusnya 5 ya. Soalnya Meli juga ikut makan. Ya. Jadi 4 temannya bersama Meli. Dia makan satu-satu. Jadi 5/8 ya. Oke, ayo mencoba ya. Meli menemani ibu berbelanja di pasar tradisional. Ibu membeli beras 5 kg, daging ayam 2,5, wortel 1/2 dan telur 5. Berapa kilogram? Wah, ini disuruh tambah ya, berarti 5 tambah 2,5 tambah 1/2 tambah berapa nih? 3/4. Ya. Ini nggak bisa langsung ditambah karena pecahannya berbeda semua ya. Jadi bisa kita tulis 5 tambah 2,5 tambah 1/2 itu 0,5 ya. Tambah 3/4 0,75. Kita cakar ya. 0,75 0,5. Ingat komanya harus lurus. 2,5 terus 5 tambah. Ini 5 satuan ya. Jadi dia bukan di belakang koma tapi di sini. Di depan ya. Oke, teman kita hapus dulu ini. Ini kurang lurus. Nah, oke. 0,5 2,5. Jadi 5 turun. 5 tambah 5 10 tambah 7 17. 7 simpan 1 ya. 1 tambah 2 3 tambah 5 8 8,75. Oke, itu ya cara. Jadi penting sekali ya nomor 1 8,75.
Nah, ini hanya video kali ini untuk membahas saja ya cara-caranya. Jadi kita nanti kalau misalnya mau dijawab semua tinggal komen di bawah ya. Nanti kita buatkan jawabannya. Oh, ini sekarang merangkum. Oke, alhamdulillah sudah selesai ya. Mengomunikasikan. Wah, dan soal. Nah, ini nanti kita akan buat juga sebelum masuk bab 2. Oke, ini KPK. Oke. Jadi kalau misalnya teman-teman mau ya dibuatkan video apa nih? Ayo ayo apa itu? Ayo berlatih ya. Ayo mencoba semuanya, misalnya 1 sampai 4 dan ayo mencoba yang lain yang di belakang, komen di bawah ya, nanti dibuatkan. Dan juga jangan lupa komen kalau misalnya lebih seru tampilan landscape atau sebaliknya tampilan yang sekarang ini. Karena soalnya kalau landscape dia itu agak kurang mantap ya. Soalnya lihat ya, kita kasih gini ya. Gitu ada bagian yang kosong. Oke. Demikianlah video kali ini. Terima kasih telah menonton. Insyaallah kita lanjutkan nanti pada bab 2. Terima kasih telah menonton sampai habis. Terima kasih telah mendukung channel ini. Kita jumpa di video selanjutnya. Dadah. Terima kasih.